Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota yang pertama ada Putri Yulistiani Dewi, Iren Bella Pramono, Fitranti Ayulandari, Wahyu Kori Islami, Firda Sofiatul Amalia, Adistia Rauzatul Maufiroh, dan yang terakhir Abu Samsudin. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka penggandaan uang di Indonesia. Ada beberapa subbab yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama tentang kebijakan moneter, terus ada jumlah uang beredar, ada mekanisme penciptaan uang, ada uang primer atau uang inti oleh otoritas moneter, dan yang terakhir ada angka penggandaan uang. Selanjutnya, ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini adalah penentuan tingkat uang beredar oleh pembuat kebijakan di bank sentral. Nah, bank sentral sendiri ini adalah suatu lembaga yang dirancang untuk mengawasi sistem perbankan dan mengatur kuantitas uang dalam perekonomian yang bersangkutan. Nah, bank sentral ini lembaga keuangan yang umumnya dimiliki pemerintah dan diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu bisa membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi. Nah, jika di bank sentral menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral ini bisa menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, jika jumlah uang dikurangi, maka bank sentral ini bisa menempuh kebijakan moneter kontraktif. Nah, yang disebut kebijakan ekspansif ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Nah, sedangkan yang kontraktif ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Biasanya kebijakan ini dilakukan pada saat inflasi. Selanjutnya, ada jumlah uang beredar. Nah, jumlah uang beredar ini ditentukan oleh hasil interaksi antara masyarakat, lembaga keuangan, dan bank sentral. Nah, dari pengertian dari jumlah uang beredar ini ada dua pengertian, yaitu pengertian yang terbatas dan yang kedua ada pengertian yang luas. Sedangkan pengertian yang terbatas ini adalah mata uang dalam peredarannya ini ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, sama badan pemerintah. Sedangkan yang luas ini ada dua jenis uang, yaitu mata uang peredaran sama uang kuasi, di mana uang kuasi ini yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik. Nah, uang beredar ini menurut pengertian yang luas itu dinamakan juga likuiditas perekonomian atau M2. Nah, pengertian yang sempit dari uang beredar yang selalu disingkat dengan M1. Nanti kita bicara di slide selanjutnya. Selanjutnya ada mekanisme penciptaan uang, yaitu ada 3 pelaku utama dalam penciptaan uang ini, yaitu otoritas moneter, ada bank umum, sama masyarakat atau sektor swasta domestik. Pada dasarnya ketiga pelaku ini berinteraksi sedemikian rupa sehingga penyediaan penawaran uang oleh otoritas moneter dan bank ini sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat tersebut. Nah, otoritas moneter ini merupakan supplier uang primer dalam masyarakat. Nah, penawaran uang atau jumlah uang beredar dalam perekonomian modern merupakan hasil neto dari perilaku pemerintah, dalam hal ini bank sentral. Nah, bank-bank umum dan masyarakat, namun dari ketiga golongan ini, bank sentral ini mempunyai pengaruh yang
paling besar terhadap jumlah uang beredar. Nah, ini disebabkan bahwa bank sentral ini biasanya memegang monopoli penciptaan uang kartal. Nah, bank hanya bisa menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal yang dipegang oleh bank tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada uang primer atau uang inti oleh otoritas moneter. Di mana bank sentral ini mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri dari uang kertas sama uang logam. Nah, pada bank sentral ini menerima simpanan giro bank umum. Uang kartal dan simpanan giro bank umum ini di bank sentral selanjutnya disebut sebagai uang primer atau uang inti karena jenis uang ini merupakan inti atau biang dalam proses penciptaan uang beredar, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Bahwa uang inti ini dapat diibaratkan hutang dari otoritas moneter kepada masyarakat dan lembaga keuangan. Nah, uang inti ini diciptakan dan dikendalikan langsung oleh pihak otoritas moneter. Nah, selanjutnya ini ada skema dari uang inti. Kita lihat di bagian atas ini ada uang inti yang bisa dikeluarkan oleh bank dan bisa masuk ke saldo rekening koran atau giro pada bank sentral. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh tangan masyarakat umum, bisa taruh di bank-bank umum, sama bisa milik bank. Nah, biasanya di tangan masyarakat umum ini disebut dengan uang kartal. Sehingga uang kartal ini bisa dicadangkan di bank dan masuk ke saldo rekening koran atau giro pada bank-bank. Nah, rekening ini dimiliki oleh masyarakat sehingga menjadi uang giral dan uang kartal. Nah, ini dinamakan dengan jumlah uang beredar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, saya ngambil skema ini dari buku Budiono pada tahun 1997. Kurang lebihnya mungkin ada yang bisa membantu atau mungkin yang saya paparkan barusan mungkin ada yang salah, mohon maaf. Dan selanjutnya ini ada penggandaan uang. Angka penggandaan uang ya, atau disebut dengan money multiplier, di mana di situ yang paling atas ini uang primer ini disebut dengan M0, uang beredar dalam arti sempit di situ M1 dan uang beredar dalam arti luas M2. Nah, hubungannya antara M0 dengan M1 dan M0 dengan M2 itu neraca otoritas moneter. Yang diketahui secara umum uang primer terdiri dari uang kartal yaitu C dan saldo giro bank umum di bank sentral itu R, atau dapat diformulasikan dalam persamaan berikut. Nah, ini M0 sama dengan C plus R. Neraca sistem moneter ini, uang beredar dalam arti sempit atau disebut dengan M1 ini, terdiri uang kartal C dan uang giral D. Sedangkan uang beredar dalam arti luas ini, M2, terdiri dari M1 ditambah dengan uang kuasi atau disebut T. Nah, jadi formulasi di atas ini, formulasi yang tadi ini merupakan angka pelipat ganda uang. Nah, artinya perbandingan atau rasio uang ini beredar terhadap uang primer. C adalah rasio uang kartal terhadap uang giral atau sering disebut dengan currency ratio. Nah, T ini tadi uang kuasi itu rasio tabungan dan deposito terhadap uang giral atau sering disebut dengan time and saving deposit ratio. Sedangkan R adalah rasio cadangan bank terhadap total simpanan yang meliputi uang giral dan uang kuasi atau sering disebut dengan reservoir
rasio. Nah, selanjutnya ini ada pemikiran teoritis yang di atas tadi, yaitu currency ratio, time and saving deposit ratio, dan reserve ratio. Nah, kenapa ini ada lambang negatif, positif, dan negatif? Bahwa ini semua tiga ini, currency ratio, time and saving deposit ratio, dan reserve ratio ini ada hubungannya dengan money multiplier tersebut. Nah, maka saya akan menjelaskan dari yang pertama ini, currency ratio. Nah, currency ratio ini akan berdampak negatif dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek juga berpengaruh negatif. Maka ini sudah sesuai dengan teori, maka secara statistik ini tidak signifikan terhadap money multiplier. Maka di sini ada simbol negatifnya. Nah, selanjutnya untuk time and saving deposit ratio ini dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang ini berpengaruh positif terhadap teori secara statistik signifikan terhadap money multiplier. Maka sesuai dengan teori tersebut ada signifikannya terhadap multiplier dan di sini lambangnya positif. Sedangkan yang terakhir ini reserve ratio ini dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek ini berpengaruh negatif. Oleh teori statistik maka disebut dengan signifikan terhadap money multiplier. Kayak gitu. Jadi currency ratio terhadap money multiplier ini berdampak negatif. Time and saving deposit ratio ini kepada money multiplier ini berdampak positif. Reserve ratio kepada money multiplier ini berdampak negatif. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.